Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sky Community ya. Pada kesempatan kali ini di siang hari yang cerah ini kita bertemu untuk melakukan webinar nasional ya Edupreneurship bersama dengan pemateri kita yang luar biasa ya Bapak Muhammad Faris Priyoga ya. Ya. Oke, bisa dipanggil Pak Faris ya Pak ya? Ya. Ya. Oke. Jadi tema webinar kali ini yaitu menciptakan peluang ekonomi kreatif berbasis pendidikan. Jadi memang karena sekarang eranya pandemi, kemudian selain melakukan usaha pendidikan gitu ya Bapak Ibu, kita harus melakukan usaha lain ya karena untuk menciptakan peluang-peluang yang bisa ya jelas ya menghadirkan rupiah-rupiah ya, karena kan namanya era-era ini era agak susah ya Pak Faris ya gitu ya. Ya jadinya kita harus menciptakan peluang-peluang lain gitu ya. Ternyata pendidikan itu juga bisa menghasilkan ya gitu. Atau bagaimana ya? Atau yang menghasilkan menjadikan pendidikan atau bagaimana, nanti kita akan tanya langsung ke Pak Faris. Tapi sebelum pemateri kita membicarakan materinya gitu ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya tentang CV-nya ya. Kurikulum vitae-nya, nama lengkapnya Muhammad Faris Priyoga, kemudian tempat tanggal lahirnya ada di Jepara ya, bulan Juni tahun 94, jadi masih sangat muda sekali. Pekerjaannya sekarang adalah guru aktif di SMA Negeri. Kemudian alamatnya di Curugwangi RT 1 RW 5 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya atau mencari ilmu boleh ke Jepara Pak atau boleh ya. Ya. Terbuka ya Pak ya, Terbuka gitu. untuk umum. Terbuka untuk umum ya. Untuk teleponnya bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat boleh di 082225723094 dan emailnya farispriyoga@gmail.com. Nah, tadi kan pekerjaan utamanya itu guru. Sekarang usahanya apa sih? Karena kita kan ngomongin ya kalau Pak Faris ini selain sebagai guru juga sebagai wirausahawan. Nah, usahanya ternyata ada banyak Pak. Ya, di sini ada 3, yaitu yang pertama Meratani Karya Jepara, itu tentang konstruksi besi dan aluminium, keren ya. Kemudian yang kedua ada Ristawan Camp, itu tentang sewa alat camping. Ini juga sewa alat campingnya nggak hanya sewa alat camping, nanti siapa tahu kalau Bapak Ibu tertarik ingin tanya boleh langsung ke Pak Faris. Kemudian yang ketiga ada Digital Marketing Ristawan ya, ini menghandle pemasaran online perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi selain tadi punya offline, benar kan Pak kalau yang Meratani sama Ristawan itu Iya. offline, Ristawan itu juga ada online-nya. Nah, digital marketing di sini dia lebih ke online, benar nggak Pak? Betul. Secara online kemudian masarin perusahaan-perusahaan, dan saya dengar ada perusahaan yang sampai menerima proyek hingga 2M, benar nggak Pak? Iya, betul, di Wow. Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Oke, luar biasa ya, sampai 2M proyeknya. Jadi gimana kok bisa Pak Faris di sini kemudian bisa memasarkan hingga seluruh Indonesia ya? Nanti kita gali ilmunya langsung ke Pak Faris. Jadi kita langsung aja, nggak berpanjang lebar di saya ya, langsung aja ke Pak Faris untuk materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Kita sedang mengikuti acara webinar nasional Edupreneurship yang diadakan oleh Sky Community. Tema hari ini adalah menciptakan peluang ekonomi kreatif berbasis pendidikan. Oke, dengan saya biasa dipanggil Mas Faris di daerah Jawa Tengah. Kalau di daerah luar Jawa Tengah, di daerah Bengkulu, saya biasa dipanggil Bang Faris. Oke. Saya seorang guru dan mencoba mengaplikasikan ilmu kewirausahaan di dalam dunia bisnis. Karena kebetulan saya seorang guru prakarya dan kewirausahaan. Sehat semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat semua. Kita meskipun dalam kondisi yang sedemikian rupa, sedemikian hebat oleh virus corona, tapi alhamdulillah di tengah teman-teman kita di sivitas pendidikan, ada juga di bagian kesehatan yang telah gugur, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa dalam acara dan media pada hari ini. Pada Edupreneurship ini nanti ada beberapa poin penting saya rasa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang konsep edupreneur. Kenapa yang pertama kita bangun adalah konsep edupreneur? Karena di Indonesia umumnya itu tahu tetapi tidak tahu pengertiannya. Tahu maksudnya tapi tidak tahu pengertiannya.
Makanya yang pertama kita adalah nanti belajar tentang konsep edupreneur. Apa itu edupreneur? Saya ambil contoh satu sisi yang sering orang merasakan tetapi sulit untuk diungkapkan. Saya ambil satu contoh yang hangat yaitu cinta. Oke. Cinta kita bisa merasakan, tetapi kalau kita disuruh untuk menjelaskan apa itu cinta, itu sepertinya sesuatu yang sangat sulit untuk diungkapkan. Kenapa? Karena kita bisa menikmati, kita bisa merasakan, tetapi kita tidak tahu konsep cinta itu seperti apa. Maka yang pertama kita bangun nanti adalah konsep edupreneur. Jadi kita mengalami, tapi sebelumnya kita juga harus tahu. Yang kedua nanti kita ada refleksi tentang kondisi alam, di mana kondisi alam di Indonesia nanti ada suatu masalah yang di situ bisa kita ambil peluang bisnisnya. Ada beberapa masyarakat di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kelompok memang. Ada yang memandang bahwa suatu masalah itu menyalahkan pemerintah, dan satu sisi menganggap suatu masalah itu dicari solusinya dan bisa menjadikan peluang bisnis. Nanti yang coba itu kita gali. Kemudian ada refleksi kondisi masyarakat di Indonesia. Saya selalu mengajak kepada calon pengusaha atau pengusaha yang sudah berjalan usahanya bahwa bisnis itu tidak harus memperkaya diri sendiri, tetapi kita punya tanggung jawab untuk memperkaya lingkungan kita, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Koperasi Indonesia, salah satu pendiri Soko Guru Perekonomian di Indonesia, yaitu Bapak Bung Hatta, Wakil Presiden kita yang pertama, di mana ekonomi itu seharusnya tumbuh melalui akar rumput. Bisa dipahami? Ekonomi itu tumbuh melalui akar rumput, di mana semua itu berkembang secara bersama-sama, kemudian bisa tumbuh menjadi tinggi dan besar. Beda halnya dengan ekonomi yang tumbuh seperti pohon kelapa. Meskipun dia tinggi, besar, tetapi ketika dia berdiri sendiri, maka ketika ada terpaan angin dan hujan, maka ada kemungkinan besar bisa roboh. Tetapi meskipun rumput itu kecil, tetapi ketika itu tumbuh bersama, maka akar yang kecil-kecil itu tadi menjadi sangat kuat. Bahkan ketika tanahnya kita ambil sekalipun, maka masih tersisa suatu akar yang nanti akan bisa tumbuh lagi. Oke. Kemudian nanti kita juga belajar bagaimana pentingnya membangun mimpi dalam sebuah bisnis, langkah mudah memulai bisnis. Yang terakhir, saya akan coba sampaikan beberapa peluang atau beberapa contoh bisnis yang masih bisa kita jalankan atau masih bisa mendatangkan keuntungan bagi kita semua di masa-masa seperti ini. Kita masuk ke konsep edupreneur. Sebelum kita buka wawasan kita tentang dunia alam dan bisnis, edupreneur itu terdiri dari dua kata, teman-teman. Edupreneur dari education dan entrepreneur. Edukasi itu berasal dari kata yang dimaknai dalam Indonesia itu sebagai pendidikan, dan entrepreneur itu sebagai sebuah wirausaha. Jadi edupreneur itu kita menggabungkan dua kata yang kurang lebih pemahamannya adalah suatu pendidikan tentang kewirausahaan atau sebuah usaha yang konsumennya adalah sebuah instansi atau organisasi pendidikan, bisa meliputi guru, siswa, maupun tenaga kependidikan yang lain. Oke. Pada kesempatan ini kita nanti akan membuka wawasan kita tentang edupreneur itu menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, nanti wirausaha di bidang pendidikan. Artinya sebuah usaha yang konsumennya adalah organisasi di dunia pendidikan. Jadi kita punya usaha, tetapi orang yang menjadi konsumen dari usaha kita adalah orang yang ada atau hidup atau bekerja di dunia pendidikan. Bisa sekolah, bisa guru, bisa TU, bisa kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai sebuah wirausaha, di sini saya aplikasikan ke dalam pendidikan wirausaha atau sebuah mata pelajaran yang di situ mengajarkan kepada siswa untuk mempunyai wirausaha. Oke, itu ada dua sudut pandang nanti yang kita coba ulas di sini. Saya ambil sedikit pelajaran, kita tengok ketika kita sedang berjalan mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya, maka di situ ada sebuah tiang yang ada 3 lampu di sana. Lampu ini warnanya merah, kuning, dan hijau. Dan semua orang yang berjalan di situ akan tahu makna dari lampu ini ketika menyala harus seperti apa.
hijau untuk jalan, kuning harus hati-hati, kemudian merah kita harus berhenti dan sebagainya. Nah, apakah lampu merah sebagai tanda berhenti dan semua orang itu sudah tahu ketika lampu itu merah maka orang yang berkendara itu harus berhenti, itu apakah hanya dipakai di lampu merah? Ternyata tidak. Itu ditangkap oleh perusahaan di mana di semua kendaraan akan ada lampu berwarna merah di bagian belakang yang ketika itu menyala maka itu sebagai tanda kendaraan itu akan mengurangi kecepatan atau berhenti. Bisa dipahami ya. Dan ketika ada lampu kuning sebagai hati-hati, maka di semua kendaraan ketika ada lampu kuning yang menyala, maka menandakan di daerah belakang atau depannya harus hati-hati karena kendaraan ini akan belok ke kanan atau ke kiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada konsep-konsep memang yang diaplikasikan di jalan yang saya ambil contoh tadi, yang juga diambil diadopsi oleh perusahaan-perusahaan. Sekarang era digital, pasar tradisional kayaknya sudah mulai tidak dilirik oleh anak-anak muda. Padahal sebetulnya kondisi awal dari adanya GoFood, kemudian kondisi awal dari adanya penjual-penjual makanan atau kopi yang ada di resto, itu bisa jadi berangkat dari pasar tradisional, dari ketersediaan sumber dayanya. Kita ambil contoh di pasar, itu ada penjual kacang mentah dari hasil bumi, dipanen oleh petani, kemudian dijual di pasar. Nah, kacang ini ada yang terjatuh di lantai, katakanlah jatuh di selokan pasar. Kemudian 3-4 hari kacang yang jatuh tadi ternyata bisa tumbuh menjadi kecambah, teman-teman. Jadi kacang yang tidak sengaja jatuh itu ternyata bisa tumbuh menjadi kecambah. Saya ulangi, kacang yang tidak sengaja tercecer jatuh di selokan tumbuh menjadi kecambah. Artinya apa? Kondisi tanah di Indonesia itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan di sektor pertanian. Kalau kita pernah berangkat ke Sukabumi, di sana ada sebuah komunitas yang bergerak fokus di bidang pertanian. Bahkan diberi nama Badan Usaha Pangan di sana. Jadi itu sebuah komunitas di mana awalnya seorang petani padi, itu ketika menanam padi, benihnya dibeli dengan harga yang mahal. Sedemikian rupa dengan perawatannya, obatnya, kemudian dengan pupuknya itu mahal, tetapi ketika masa panen tiba, kemudian petani ingin menjual, harganya itu auto, langsung turun menjadi murah. Itu yang salah satu penyebab kenapa petani di Indonesia, tentunya tidak semua petani, ada beberapa petani dan kebanyakan petani ekonominya belum maksimal atau belum baik. Di daerah Sukabumi ada sebuah komunitas yang petani ketika ingin bergabung di komunitas itu dan mau dikelola lahannya, itu harus mendaftar. Dia harus mempunyai member. Dan member ini kemarin tahun belasan ini dikunjungi oleh Bapak Jokowi ketika Hari Raya Idul Adha. Karena apa? Karena komunitas ini dia mengelola pertanian di Sukabumi itu dengan sangat profesional, di mana semua pengawasan dilakukan dengan drone, kamera, kemudian kamera ini terkoneksi langsung ke kantornya, sehingga pengawasannya dilakukan tanpa ada orang yang berjalan menyusuri area persawahan. Jadi langsung lewat kamera, kemudian ketika ada kondisi di mana suatu petak sawah di situ hasilnya kurang bagus, misalkan terserang hama, maka langsung ada solusi dari komunitas ini. Ketika hasil panen muncul, itu langsung dikemas oleh komunitas, kemudian diberi label yang sangat luar biasa kemasannya, dan ini bisa masuk ke swalayan modern. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita meskipun di era digital, kita tidak boleh meninggalkan sektor pertanian. Jangan sampai nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan kita menyesal karena kita terlalu sibuk dengan digital gadget kita,
sehingga kita lupa pada sektor kehidupan pokok manusia untuk mengkonsumsi, kita lupa dari sektor pertanian. Oke. Yang kedua, teman-teman, saya coba buka wawasan usaha kita. Setiap usaha itu pasti menampilkan suatu kelebihan dari usahanya. Meskipun ketika kita telisur lebih dalam, itu akan ada kelemahan-kelemahan di sisi lainnya. Contoh, banyak penebangan liar, penebangan pohon yang berdampak pada ketersediaan pohon di Indonesia itu semakin sedikit. Sepakat ya? Banyak penebangan liar, sehingga ketersediaan pohon di Indonesia semakin berkurang atau semakin sedikit. Kemudian seorang yang mempunyai jiwa wirausaha, mempunyai jiwa entrepreneur akan menangkap peluang itu. Seandainya pohon ini selalu ditebang, maka paru-paru di bumi ini kan akan berkurang. Maka ada beberapa orang yang cerdas menangkap peluang ini, mereka mengalihkan dalam pembangunan rumah itu dari pohon menjadi bahan besi dan aluminium. Saya ulangi, pohon yang ditebang jumlahnya semakin menurun. Untuk menjaga ketersediaan pohon ini supaya tidak habis, maka yang semula rumah itu dibangun dengan bantuan kayu, itu dialihkan menjadi besi dan aluminium. Dengan slogan yang unik, untuk menjaga kesehatan paru-paru di bumi, maka kita perlu beralih pada produk aluminium. Oke, ini kondisi pertama. Ketika dimunculkan suatu slogan itu, maka nanti orang akan berpikiran, oh iya, ternyata betul. Kita harus peduli dengan bumi, dengan menjaga ketersediaan pohon, dengan cara beralih ke produk aluminium dan besi. Biasanya masyarakat umum hanya terhenti sampai situ. Dia tidak berpikir bahwa aluminium ini juga diambil dari alam. Besi ini juga diambil dari alam, yang letaknya lebih di bawah tanah. Jadi mengurangi penebangan pohon yang di atas bumi, dialihkan dengan suatu bahan yang diambil dari dalam bumi. Yang ketika ini disimpulkan artinya, baik pohon yang dibuat kayu ataupun aluminium itu sama-sama merugikan bumi atau berdampak negatif pada bumi. Tetapi dengan adanya slogan untuk menjaga kesehatan paru-paru bumi, maka ayo kita beralih ke aluminium. Itu tidak membuka pandangan masyarakat bahwa aluminium itu juga digali dari isi bumi. Oke. Kita perlu nanti dalam berbisnis untuk menampilkan sebuah solusi bahwa produk yang kita hasilkan itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi ada efek positif bagi alam, efek positif bagi masyarakat ketika dia membeli produk kita. Dengan demikian, orang ketika membeli, dia tidak hanya merasa untuk memakan atau menikmati, tetapi dia dengan membeli, dia akan merasa menjaga alam dan lingkungannya. Oke. Di satu sisi yang lain, di TV-TV juga kita pernah mendengar atau melihat bahwa masyarakat miskin, menengah ke bawah itu terjerat yang namanya rentenir. Masalah utamanya apa? Uang. Tapi sampai saat ini, teman-teman saya, kemudian orang-orang yang mempunyai keuangan cukup, itu merasa mereka menyalahkan adanya rentenir, tapi tidak mencoba untuk membuat solusi. Bagaimana supaya masyarakat ekonomi rendah ini terbebas dari rentenir, keuangannya terutama. Nah, salah siapa? Kita pertama menyalahkan rentenirnya. Di suatu sisi rentenir memang memberatkan masyarakat rendah, tetapi di awal mereka juga meringankan kebutuhan dari masyarakat. Bisa dipahami? Jadi tidak selamanya rentenir bisa disalahkan menjadi pihak yang paling salah dalam konsep pinjam-meminjam masyarakat yang ekonominya cenderung rendah ini. Nanti coba kita bahas. Indonesia itu sebetulnya punya konsep ekonomi yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu berangkat dari akar rumput. Jadi semuanya dari tidak mampu, kemudian sedikit demi sedikit menjadi ekonominya menjadi baik, menjadi mampu, menjadi mapan.
menjadi sejahtera, yaitu lewat koperasi. Ada suatu konsep koperasi di Indonesia terkesan sangat sepele kalau di Indonesia kita menyebut koperasi. Tetapi di daerah Netherlands, di sana ada sebuah perusahaan keju di sana. Dibuat sebuah koperasi tapi namanya tidak koperasi. Dia hanya sebuah komunitas di mana semua hasil susu perah di negara sana itu dikumpulkan untuk kemudian dijadikan keju oleh satu perusahaan, oleh satu perkumpulan. Dibuat menjadi sebuah keju. Keju ini dijual ke seluruh negara di dunia. Itulah koperasi, sebuah komunitas yang coba mengangkat masyarakat, kemudian dikemas dengan sedemikian rupa, sehingga keuntungan itu tidak hanya dimiliki oleh 1-2 orang, tetapi masyarakat juga merasakan. Di Indonesia, di daerah Purwokerto itu ada petani yang manis itu namanya gula, tapi ini gula terbuat dari gula aren. Gula aren itu diambil dari pohon, kemudian dipangkas buahnya, kemudian ada air yang menetes, kemudian diambil, kemudian dimasak, dikukus menjadi sebuah gula. Gula aren ini harganya cukup mahal di minimarket atau di swalayan. Tetapi dari masyarakat sebagai petani atau pembuat gula aren ini harganya 1 kilo katakanlah cuma 3.500. Ketika sudah sampai swalayan atau minimarket menjadi belasan bahkan puluhan ribu. Kemudian di sana hadir teman saya pribadi, namanya saya rahasiakan, tapi itu dikelola oleh suatu koperasi yang ada di sana. Dekat dengan Unsut Purwokerto, di mana pengrajin itu atau petani gula aren itu tadi digandeng sedemikian rupa, tidak ada orang yang bisa membeli langsung ke petani gula aren, tapi dia hanya bisa membeli melalui satu toko. Yang ini juga milik koperasi juga. Jadi petani ini sepakati bersama bahwa petani itu harus mengeluarkan atau harus mendistribusikan hasil gula arennya ini ke suatu komunitas koperasi, dan yang menjual gula aren ini harus hanya di koperasi ini. Ketika yang menjual ini hanya satu, maka dia memimpin harga. Ini bukan sebuah monopoli, karena ini sebuah usaha bersama. Kenapa? Kondisinya teman-teman, ketika petani itu menghasilkan gula aren, ini juga ilmu bisnis juga, di mana ada konsep sebuah usaha yang kecil itu, di mana dia membuat itu yang penting laku. Dia membuat atau memproduksi itu yang penting laku. Dia tidak berpikir sampai bagaimana membalas atau bagaimana membayar tenaga yang sudah dia keluarkan untuk memproduksi. Saya ambil contoh yang lain, misalkan di daerah pedesaan itu ada orang yang punya sapi, tetapi ada orang yang hanya memelihara sapinya. Jadi ada orang yang punya sapi dan ada orang lagi yang hanya memelihara sapinya orang yang punya tadi. Dia memberi minuman, mencarikan rumput, dan setelah sapinya ini mempunyai anak, maka dia akan diberi separuh harga dari anak sapi tadi seandainya dijual itu berapa. Katakanlah 1 tahun dia menghasilkan atau dengan memberi makan dan minum kemudian mengawinkan sapi itu bisa lahir 1 ekor sapi, anak sapi. Ketika dijual laku 7 juta, maka orang yang memelihara tadi akan mendapat uang 3,5 juta. Kelihatannya bagi yang memelihara ini kelihatan besar, tetapi ketika 3.500.000 ini dibagi menjadi 360 hari, maka itu nominalnya sangat sedikit. Jika harus membayar dia tiap sore harus mengambil rumput ke sawah, hujan panas, kemudian memberi minum dan lain sebagainya. Solusi dari semua masalah tadi itu seperti apa? Solusinya apa yang tepat? Seperti kondisi illegal logging, kemudian rakyat menengah ke bawah itu terjerat oleh rentenir,
Kemudian ada juga yang tadi orang sepertinya punya penghasilan, tetapi untuk mencukupi kebutuhannya itu ternyata sangat kurang, sehingga harus pinjam sana dan pinjam sini. Solusinya teman-teman, solusi dari saya adalah satu, yaitu bisnis yang berakhlak. Apa itu bisnis yang berakhlak? Bahwa bisnis ini tidak hanya untuk memperkaya pribadi sendiri, itu tidak. Tapi bisnis ini harus berakhlak. Itu apa ya? Berakhlak itu tentunya kita tidak boleh memberatkan. Tidak boleh memberatkan calon konsumen. Tidak boleh merugikan calon konsumen. Kita harus jujur di sana. Kita harus terbuka juga dengan apa produk yang kita tawarkan, terkait kualitas, kemudian terkait ketebalan. Ketika saya bicara tentang bisnis besi, saya bicara ketebalan 0,5 mm, saya bilang 0,6 itu tidak ada yang tahu. Misalkan saya jual besi harganya 0,3, saya bilang ke konsumen 0,4, di situ saya sudah mendapatkan penghasilan misalkan 1 meter besi, saya dapat tambahan keuntungan 1.000. Tetapi dari situ bisnis saya bisa dikatakan tidak berakhlak tentunya. Oke. Kemudian bagaimana cara membangun bisnis? Saya dapat bocoran dari panitia yang mengadakan acara ini, bahwa di sesi pendaftaran ada beberapa pertanyaan. Kebanyakan tentang bisnis. Bagaimana cara memulai bisnis? Yang pertama kita lakukan adalah kita harus berani bermimpi yang besar tentang bisnis kita. Bermimpi. Kadang kita hanya mimpi saja tidak berani. Kadang kita hanya berangan-angan, saya bisnis besok ini akan berkembang sedemikian besar, kemudian perusahaan kantor saya akan saya dirikan di sini dengan desain sedemikian rupa, itu tidak berani. Belum memulai, belum mengeluarkan tenaga, keringat dan modal uang. Hanya bermimpi, berangan-angan, itu tidak berani. Barangkali tidak tahu. Nah, setelah ini saya harap teman-teman semua bisa memulai mimpi itu. Sekarang 2021, saya mempunyai mimpi bisnis saya itu di tahun 2012. Baru terwujud di 2021. Pada waktu itu, 2012 saya baru lulus SMA, tahapan mulai masuk ke perguruan tinggi, saya sudah punya keinginan yang tadi disebutkan oleh pembawa acara, konstruksi besi dan aluminium. Pada lulusan SMA, saya sudah mendesain kantor saya yang besok akan saya bangun. Sudah saya desain. Lulusan SMA pada waktu itu. Sudah saya desain, kemudian letak kantornya di mana? Ini di rumah saya. Saya rencananya bangun, letak kantornya seperti apa, kemudian ketika ada orang berkunjung nanti workshopnya seperti apa. Dan alhamdulillah sudah terbangun. Pada hari ini, saat ini sudah terbangun. Suatu konsep yang 2012 lalu saya bangun ketika saya lulus SMA cuma sekedar saya gambar, tetapi gambar ini selalu saya simpan. Selalu saya simpan. Itulah kenapa mimpi itu penting, karena mimpi yang selalu mimpi bukan berarti kita harus tidur terus kita berusaha untuk mimpi, itu tidak. Mimpi adalah suatu angan-angan, suatu cita-cita yang tinggi, harus tinggi. Sama-sama belum tentu gagal, sama-sama belum tentu berhasil. Maka kita harus pasang target yang tinggi sekalipun. Kenapa? Karena ketika itu suatu angan-angan yang selalu kita ingat, maka nanti secara tidak langsung dia akan terekam di otak atau di alam bawah sadar kita, sehingga badan kita, hati kita, pikiran kita akan selalu tergerak untuk mewujudkan mimpi itu. Silahkan teman-teman, ini saya kasih tantangan, silahkan Anda catat satu mimpi Anda, mimpi bisnis Anda yang akan terwujud atau Anda targetkan 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Jadi Anda tulis mimpi bisnis Anda, kemudian kita tunggu sampai 10 tahun ke depan, insya Allah dengan izin Allah, mimpi Anda itu akan terwujud. Saya yakin itu. Karena beberapa teman memang demikian, yang punya usaha-usaha besar, bisnis-bisnis besar, memang dia memulai dari menulis mimpinya. Kadang kita hanya menulis mimpi pun kita
agak males hanya menulis mimpi, apalagi ketika kita harus menjalin komunikasi dengan calon pembeli, bagaimana kita harus mencari relasi untuk menyuplai produk atau kebutuhan bahan baku untuk bisnis kita, itu sangat susah. Maka yang pertama harus mimpi. Anda ingin kaya dan punya bisnis, tapi Anda ragu, takut untuk bermimpi, maka keinginan Anda untuk kaya itu ya memang hanya sebatas mimpi. Jadi mimpi Anda hanya sebatas mimpi menjadi orang kaya, bukan mimpi untuk mewujudkan atau jalan menjadi orang yang kaya. Dan banyak pemahaman negatif tentang kekayaan, bahwa kita jangan terjebak dalam pemahaman bahwa kekayaan itu duniawi. Jangan terjebak di situ. Karena apa? Ketika kita sedang semangat, saya pernah diomongi oleh teman, ketika saya sedang semangat bekerja, di mana pagi saya mengajar, sore saya belanja besi, malam saya membuat konstruksi besi, pagi mengirimnya sebelum mengajar, saya lanjutkan dengan mengajar, setelah mengajar saya ambil tukang ke proyek, kemudian saya ajak mereka sekedar makan sore, kemudian sharing di situ meskipun hanya makan bakso, malamnya kemudian kerja lagi lembur sampai larut, kemudian fajar anak saya sudah bangun, anak kecil sudah bangun jam 3 pagi, jam 5 saya sudah mulai mempersiapkan materi pelajaran, jam 7 mulai ngajar, sela-sela antara jam 5 sampai jam 7 saya kerjakan pemasaran bisnis saya, itu terus setiap hari. Alhamdulillah dari 2012 sampai 2021 ini bisa terlaksana bisnis saya. Mimpi itu penting, saya ulangi, mimpi itu penting, karena mimpi Anda akan terwujud paling tidak 10 tahun yang akan datang ketika Anda tulis. Oke. Saya ingin mengajarkan langkah yang sangat sederhana dalam berbisnis. Ini bisa diterapkan ketika Anda sebagai dosen, ketika mengajarkan bisnis kepada mahasiswa Anda. Anda bisa terapkan ketika Anda sebagai guru seperti saya, ketika Anda mengajarkan pendidikan kewirausahaan kepada siswa Anda. Anda bisa ketika Anda tidak beruntung menjadi guru atau dosen, Anda sebagai orang yang peduli tentang bisnis, Anda bisa mengajak tetangga orang yang menganggur di sekitar Anda untuk membangun bisnis. Dengan Anda menjadi tutornya, menjadi coachnya. Saya kasih bocoran teman-teman. Ada suatu profesi baru yang cukup menggiurkan memang di akhir-akhir ini, yaitu menjadi coach atau menjadi tutor sebuah bisnis atau sebuah usaha. Jadi ada keunikan di sini. Saya jelaskan. Bisnis yang biasa adalah mencari seorang pembeli yang pembelinya adalah memang konsumen masyarakat. Saya ulangi, ada usaha yang konsumennya adalah masyarakat. Tetapi saya juga berpikir seperti itu dengan saya menerbitkan digital marketing. Saya membuat suatu bisnis yang konsumen saya adalah juga seorang pebisnis. Jadi kita bisa membuat bisnis yang konsumennya langsung masyarakat, kita juga bisa membuat bisnis yang konsumennya adalah seorang pebisnis juga. Teman saya di Semarang, sekarang bisnis properti, dia menjadi coach atau trainer bisnis. Sekali seminar, yang disampaikan pun sama, hanya semangat, kemudian tekun, jangan menyerah, kemudian dia setiap materi dia mendatangkan sebuah komunitas atau sebuah organisasi yang di situ fokus tentang bisnis. Sebagai percontohan, dia hanya menjelaskan 3 hari, dia membawa pulang uang 30 juta sebagai trainer. Nah, teman-teman bisa juga belajar seperti itu. Saya mengajak seperti itu, karena apa? Instagram itu sederhana, tetapi tidak semua masyarakat yang mempunyai usaha itu tahu tentang Instagram. Facebook itu sederhana bagi teman-teman mungkin, tetapi bagi sebagian orang itu Facebook itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Bahkan membuat email saja pun ada yang kesusahan dan itu jumlahnya banyak. Menjadi YouTuber itu mungkin bagi sebagian teman dengan mengedit ada tulisan subscribe, like dan sebagainya itu mudah. Tetapi ada orang yang hanya sekedar mengirimkan gambar lewat WA, mengirimkan video lewat WA itu susah. Makanya harus ada orang yang menjadi trainer,
atau menjadi pembimbing orang yang mau berusaha atau berbisnis. Itu peluang usaha juga. Langkah sederhana dalam memulai bisnis hanya ada 3. Yang ini harus selalu kita ulang setiap harinya. Seperti doa. Dan ketika ini kita ulang, dan 3 langkah ini selalu diterapkan oleh semua usaha yang besar. Semua perusahaan-perusahaan besar menerapkan 3 langkah ini. 3 langkah sederhana. Yang perlu teman-teman ingat, hanya yang pertama, hanya merencanakan. Kemudian kalian laksanakan apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga, dievaluasi apakah pelaksanaannya itu berhasil, ada kekurangan atau tidak. 3 langkah yang sangat umum dan sudah sangat sering kita dengar. Tetapi sekiranya ada beberapa orang yang menganggap ini sulit dilakukan. Tidak sulit, hanya mau atau tidak mau. Saya ulangi, 3 langkah ini sangat sederhana dan tidak sulit, hanya mau atau tidak mau. Nanti kita coba implementasikan, kita terapkan dalam dunia bisnis. 3 langkah ini seperti apa? Ingat baik-baik 3 langkahnya, perencanaan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi. Ketika evaluasi ini ada yang kurang maksimal, maka kita harus merencanakan sesuatu untuk melengkapinya. Kemudian rencana ini dilaksanakan lagi dan evaluasi. Jadi ketiga ini tidak suatu proyek yang sekali kerja terus selesai, tetapi ini suatu siklus dalam bisnis. Jadi siklus yang tetap harus berputar. Ketika siklus ini berhenti, maka hampir dapat dipastikan bisnis kita akan turun atau berhenti juga. Ini bisa diangan-angan, kemudian bisa dianalisis juga. Yang pertama, perencanaan. Pahami, ada seorang pengusaha yang terjebak dalam kalimat motivator bahwa ketika kita memulai bisnis, maka harus dimulai dari hobi. Memang betul, orang yang berbicara itu dia sukses karena hobinya. Tetapi tidak semuanya, saya ulangi. Ada yang berhasil, tapi tidak semua bisnis bisa sukses hanya karena pengusahanya itu mempunyai hobi kemudian dilaksanakan sebagai sebuah bisnis. Tidak tentu. Yang terpenting adalah ketika Anda punya hobi, bisa dijadikan bisnis ketika ada peluang di pasar, ketika ada orang yang nantinya akan membeli, nantinya ada orang yang menyukai atau mencintai produk yang Anda hasilkan. Maka yang pertama, kalian harus tentukan tujuan bisnis Anda itu apa dalam perencanaan. Tentukan tujuan bisnis Anda itu apa. Ketika Anda memilih tujuan, maka yang pertama kalian harus cari masalahnya apa yang ada di masyarakat. Ini seperti penelitian di skripsi bagi mahasiswa ini. Jadi kalian harus tahu masalahnya apa, kemudian tujuan atau penyelesaiannya seperti apa. Maka produk Anda ini tidak hanya sebagai makanan yang dimakan kemudian dibuang, tetapi produk Anda sebagai sebuah pemecah masalah. Saya ulangi, produk yang hebat adalah produk yang menjadi pemecah suatu masalah. Apakah ada produk yang tidak menjadi pemecah suatu masalah? Hampir semua produk menjadi pemecah suatu masalah. Meskipun hanya sekedar katakanlah permen. Dan bisa di kalimat negatifnya juga, aslinya anak-anak itu tidak butuh permen untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk kecerdasan otak, untuk kegiatan kreativitas inovasi. Anak itu tidak butuh permen. Permen itu hanya sebagian dari cemilan saja atau makanan ringan katakanlah. Tetapi dengan adanya iklan, nah ini cerdasnya seorang pengusaha itu gini. Seorang anak kecil itu menganggap bahwa permen itu adalah sebagai suatu kebutuhan yang dia harus makan tiap hari. Nah, ketika anak ini sudah membutuhkan permen atau keinginan membeli permen, makan permen setiap hari, maka permen tadi sebagai sebuah pemecah masalah bagi anak ini. Karena jika tidak dipenuhi, maka anak ini nanti akan misalkan nangis, rewel, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Oke. Jadi bisnis tidak harus orang butuh apa, tetapi kita bisa membentuk, kita bisa membangun kebutuhan orang.
yang sebetulnya itu adalah sebuah keinginan yang kita transformasikan menjadi kebutuhan. Saya ambil contoh sedikit. HP sekarang semua orang punya. HP dulu fungsinya hanya untuk SMS dan telepon katakanlah. Foto pakai kamera, kan gitu dulu. Kemudian sedemikian berjalannya perkembangan zaman, foto itu ternyata penting. Karena ada sosial media, media sosial yang namanya Facebook, di mana di situ ada fitur untuk upload foto dan video. Banyak orang yang mendownload aplikasi itu. Nah, dengan demikian ternyata penjualan smartphone, yaitu suatu HP yang bisa digunakan untuk foto, video, kemudian merekam, internetan dan lain sebagainya, itu ternyata menjadi suatu kebutuhan pada saat ini. Jadi Facebook aslinya orang ketika tidak punya akun Facebook itu tidak akan menjadi sakit, kemudian diperparah, kemudian meninggal, itu tidak. Tetapi dengan perkembangan zaman, ternyata Facebook yang dulu tidak dibutuhkan, sekarang itu hampir menjadi kebutuhan masyarakat. Jelas ya? Sehingga ketika semua orang butuh Facebook, maka pengguna Facebook akan jumlahnya sangat besar. Ketika pengguna Facebook jumlahnya sangat besar, maka di situ hampir bisa dikatakan atau bisa dimaknai sebagai suatu negara di situ, katakanlah bahasa ekstrimnya. Facebook sebagai suatu negara yang di dalamnya ada masyarakatnya, dan masyarakat di situ harus membutuhkan informasi tentang kehidupannya, misalkan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Oke. Maka ada menu di Facebook yang sekarang namanya menu marketplace, di mana orang yang sudah terkumpul di sebuah negara yang saya pengertian sederhananya supaya mempermudah pemahaman kita, sebuah Facebook, kemudian ada masyarakat yang banyak di dalamnya, kemudian Facebook membuat pasar di situ lewat marketplace. Kemudian di situ ada menu fitur lagi namanya fans page untuk orang-orang yang mempunyai Facebook dan punya usaha, dan usahanya pengen dikenal oleh semua orang yang mempunyai akun Facebook. Dan itu berbayar ketika pengen seperti itu. Itu menjadi pendapatan Facebook dan lain sebagainya. Jadi ada pola-pola bisnis yang tujuannya itu perlu kita desain dari awal. Yang kedua, selain tujuan bisnis kita harus bangun, ada peluang atau tidak di pasar, ada peluang atau tidak di masyarakat. Jangan-jangan di daerah tropis kita menjual jaket yang sangat tebal, yang seharusnya dijual di daerah kutub, karena kita melihat artis di daerah yang turun salju memakai jaket yang tebal, itu kesannya kok seperti cantik, elegan, kita menjual di Indonesia dengan daerah yang tropis. Memang produknya berkualitas, produknya awet, bisa menghangatkan tubuh sebagai tujuan dari jaket itu, tapi peluangnya tidak ada. Anda jangan menyia-nyiakan tenaga pikiran Anda untuk membangun sebuah bisnis yang demikian. Sudah repot-repot membangun tetapi tidak ada peluang di pasar. Peluang yang muncul saat ini apa? Saya ambil satu contoh. Jadi ketika kita melihat suatu kondisi, maka kita harus cepat berpikir apa peluang bisnis yang bisa muncul dari situ. Ketika itu kita laksanakan setiap hari, maka itu nanti akan menjadi habit kebiasaan. Sehingga nanti otak kita itu secara otomatis nanti ketika melihat suatu kondisi, maka ada bisnis, peluang bisnis ini yang bisa dibuat. Ketika pandemi, masker itu menjadi kebutuhan, hand sanitizer menjadi kebutuhan, maka ada peluang di sana. Hampir semua minimarket itu menjual masker dan menjual hand sanitizer. Jelas ya? Oke. Kemudian ada himbauan dari pemerintah bahwa hand sanitizer itu ada selain itu yang lebih ampuh dalam mematikan atau membunuh virus corona, yaitu sabun. Sehingga produksi sabun cair hampir di semua negara yang terdampak COVID itu penjualannya meningkat. Tuh, ada yang ketiga adalah sabun cuci tangan, sabun cair. Kemudian dari sisi saya, tidak semua orang yang ketika masuk rumah, itu tidak semua rumah di depannya itu ada tempat cuci tangan. Maka saya di sini membuat
sebuah usaha tempat cuci tangan yang terbuat dari besi. Itu keempat peluangnya. Kemudian apakah ketika cuci tangan, tangannya basah itu apakah dikeringkan dengan dilapkan ke baju masing-masing atau ke celana masing-masing? Tentunya tidak. Harus ada produk, harus ada barang yang fungsinya untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan. Dulu kain digunakan untuk mengeringkan. Tetapi dengan adanya COVID, satu barang harus dihindari untuk digunakan oleh banyak orang. Maka muncul produk tisu. Sebetulnya tidak produk baru sih, cuman penggunaannya, peningkatan penjualannya yang sedemikian rupa. Jadi tadi ada tisu di situ. Terus muncul lagi, ternyata hand sanitizer itu hanya membunuh virus corona, saya jelaskan, virus corona yang ada di tangan. Tetapi virus yang lewat orang bersin dan hidup di udara, di ruangan, itu tidak bisa terbunuh oleh hand sanitizer yang kita pakai di tangan. Maka perlu ada produk lagi yang fungsinya adalah untuk membunuh virus yang ada di ruangan. Namanya, misalkan ada salah satu pabrikan saniter misalkan. Kemudian ada lagi Wipol juga membuat produk yang untuk membunuh virus corona yang ada di lantai. Banyak produk lain sebetulnya. Ketika ada suatu kondisi, ada peluang yang bisa kita kerjakan di sana. Kemudian yang ketiga, setelah tujuan, ada peluang di pasar, yang ketiga kita harus tentukan alur produksinya. Yaitu kita membeli bahan baku di mana, kita membuatnya seperti apa. Ketika sudah membuat, kita pendistribusiannya seperti apa, sampai nanti terakhir ada tahapan namanya pemasaran. Saya ulangi, ada 4 tahapan dalam perencanaan paling tidak, ini bisa dikembangkan dan ditambahi. Yang pertama adalah tentukan tujuan bisnis Anda. Kemudian adakah peluang bisnis itu di pasar? Jelaskan pada diri Anda bahwa alur produksi itu real dan bisa Anda terapkan. Yang ketiga adalah pemasaran. Kemudian setelah perencanaan dan pelaksanaan, kalian dalam pelaksanaan ini hanya sederhana. Sesuatu yang sudah kalian rencanakan, laksanakan. Titik. Sesuatu yang sudah Anda pikirkan, laksanakan. Karena sesuatu yang sudah Anda pikirkan kalau tidak dilaksanakan, maka nanti tidak akan mencapai pada mimpi bisnis Anda tadi di depan. Rencanakan, laksanakan, evaluasi. Rencanakan, laksanakan, evaluasi. Saya ulang-ulang kata ini supaya masuk ke memori kita, bahwa dalam memulai bisnis itu hanya ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam melaksanakan itu harus jelas apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, cara kerjanya bagaimana teman-teman. Anda jangan mengerjakan suatu produksi itu sendiri terus. Karena apa? Ketika Anda mengerjakan seorang diri, hanya 1 orang, dan jumlah order, repeat order itu kencang, kemudian jumlah pesanan itu besar, nanti seiring perkembangan pesanan, seiring omset Anda yang meningkat, maka kesehatan, kemudian kesenangan Anda, daya tahan tubuh Anda, nanti akan yang menurun. Jadi jangan sampai ketika keuntungan omset kita besar, tapi ternyata malah kesehatan kita turun. Jadi uang kita banyak tapi kita sakit. Jangan demikian. Maka carilah orang untuk bekerja. Bangunlah tim untuk bekerja dengan bisnis Anda. Anda jangan berpikiran ketika saya kerjakan sendiri kan lebih hemat. Ketika saya kerjakan sendiri kan tidak ada pengeluaran untuk menggaji karyawan. Tetapi ada resiko-resiko kesehatan Anda yang jauh lebih penting bagi keluarga Anda dibandingkan Anda mengeluarkan uang untuk menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Itu juga termasuk bisnis yang berakhlak juga. Jadi keuangan tidak harus mempunyai atau dimiliki diri sendiri, tetapi kita harus mengangkat daerah sekitar kita. Dan yang terpenting teman-teman, Anda jangan mengorbankan keluarga dalam bisnis. Jangan mengorbankan keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah orang yang mendukung bisnis Anda, juga yang menikmati bisnis Anda, dan juga akan yang menemani Anda sampai tua.
Jadi jangan mengorbankan risiko kesehatan Anda. Karena apa? Ketika karyawan Anda ini berhenti, Anda bisa mencari karyawan yang baru. Tetapi ketika Anda terhenti karena sakit, maka bisnis Anda akan terancam terhenti. Ketika bisnis Anda berhenti, maka pendapatan keluarga akan turun. Kemudian pekerja-pekerja yang bekerja dengan Anda juga akan ter-PHK, maka akan ada efek yang sangat panjang di sana. Ketika karyawan ini berhenti, dia tidak bisa membeli kebutuhannya, tidak bisa mencukupi sekolah anaknya, maka ada efek-efek seperti itu. Maka kalian sebagai pengusaha harus jaga stamina yang betul. Dengan apa? Dengan membangun tim. Jangan merasa bahwa Anda bisa memecahkan suatu masalah itu dengan sendirian. Karena waktu Anda terbatas, kekuatan Anda terbatas, sumber daya Anda terbatas, kesehatan Anda juga tidak tahu sampai kapan. Maka kita harus jaga betul-betul. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah kita laksanakan, kemudian kita harus menilai apakah pelaksanaannya itu bisa berhasil maksimal atau ada kekurangan atau ada kesalahan yang perlu kita kembangkan berikutnya. Contoh, saya dalam membuat pintu besi sebuah perusahaan atau perusahaan furniture katakanlah, saya membuat pintu besi. Besi karena di Jepara itu daerahnya dekat dengan pesisir, dekat dengan pantai, maka besi itu sangat responsif terhadap mengkaratkan dirinya. Bahasa saya. Jadi besi itu lebih mudah berkarat dibandingkan bahan aluminium atau yang lainnya ketika dekat dengan pantai. Maka ketika besi ini saya pasang, 5 tahun kemudian ada komplain dari pembeli. Pak, pintu saya kok karatan. Maka saya evaluasi bagaimana supaya pintu ini tidak berkarat. Maka langkah yang kedua, setelah saya evaluasi, saya rencanakan bahwa nanti besi ini akan saya lapisi dengan lapisan epoxy sebagai dasaran cat, dan kemudian baru saya cat dan saya clear finishing supaya lebih awet. 5 tahun aman. Ternyata 10 tahun berikutnya ada komplain lagi. Ternyata besi ini masih berkarat meskipun sudah saya rencanakan, sudah saya laksanakan untuk dipoksi dan dicat dengan clear. Kemudian saya evaluasi lagi, ternyata ada bahan yang tidak mudah berkarat. Namanya galvalum. Atau sekarang hampir semua perumahan menggunakan bahan ini untuk terasnya. Galvalum atau baja ringan. Nah, saya evaluasi, kemudian saya rencanakan bahwa pintu saya akan saya rubah dari yang besi menjadi bahan galvalum. Tidak hanya itu, nanti galvalum ini saya juga pakai epoxy dan saya cat. Tadi ada beberapa siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di sana. Nah, yang pertama besi saya evaluasi, saya ganti dengan cat, saya tambahkan cat, saya evaluasi lagi, saya ganti dengan galvalum yang lebih awet. Itu ada siklus. Dan saya tidak berhenti sampai sini teman-teman. Saya terus melakukan evaluasi untuk kemudian saya rencanakan, saya laksanakan untuk berikut-berikutnya. Oke. Jadi yang perlu teman-teman ingat, saya ulangi lagi, adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Selalu harus teman-teman ingat dalam memulai bisnis, dalam menjalankan bisnis. Oke. Kemudian yang selanjutnya saya tampilkan beberapa ide bisnis. Ini singkat, saya tampilkan beberapa ide bisnis yang bisa kalian laksanakan atau kalian terapkan. Kalian bisa yang pertama membuat komoditas produk dari suatu daerah atau organisasi. Kalian membuat produk yang menjadi identitas suatu daerah, kabupaten misalkan, atau sebuah sekolah misalkan. Kenapa demikian? Karena ketika Anda membuat produk dengan identitas suatu daerah, misalkan kabupaten, maka Anda akan tertolong dalam pemasaran karena nama kabupaten itu sudah besar. Kemudian Anda bisa membuat jasa digital marketing seperti saya dengan handle Instagram, Facebook, YouTube, websitenya pengusaha-pengusaha di Indonesia. Kalian harus terbuka, dan kalian nanti jangan kaget ketika ada pengusaha-pengusaha yang kalian rasa cukup besar usahanya tetapi kok menghubungi Anda untuk dibantu bagian marketingnya. Jalankan saja.
Kemudian Anda bisa juga menjual fashion wanita. Kenapa wanita? Karena wanita cenderung senang bergonta-ganti fashion. Banyak merek yang terbuka untuk menjadi reseller atau agen di sana. Itulah yang salah satu saya terapkan ke istri saya, kamu harus menjual fashion wanita. Karena wanita itu beda dengan laki-laki. Laki-laki itu punya dompet satu, itu meskipun sampai robek bagian pojok-pojoknya, selama uang itu tidak tercecer ketika dipakai, itu masih bisa difungsikan. Tetapi wanita ternyata beda. Bentuknya sama, warnanya beda, beli lagi. Warnanya sama, bentuknya sama, letak kancingnya digeser sedikit ke pinggir, beli lagi. Itulah keunikan wanita. Nah, itu harus kita manfaatkan sebagai seorang pebisnis. Jualan lewat pre-order. Jadi kita bisa menjadi marketplace, orang yang mau membeli apapun bisa ke kita. Dari mana kita belinya? Kok kita tahu produknya itu harganya berapa? Buka marketplace yang terpercaya. Anda bisa menulis buku kemudian diterbitkan, Anda akan mendapat komisi atau mendapatkan penghasilan dari setiap penjualan buku bagi Anda yang guru. Saya kasih bocoran sedikit. Ini rahasia di guru-guru yang saya bocorkan. RPP itu rencana, pelaksanaan pembelajaran yang harus dibuat. Tetapi RPP yang inovatif itu sepertinya belum banyak guru yang membuat. Anda bisa membuat itu. Jasa pembuatan RPP yang inovatif dan bisa request misalkan ada komponen apa yang harus dimasukkan di situ. Kemudian Anda bisa melakukan budidaya tanaman dengan memiliki satu jenis tanaman khusus yang menjadi pamungkas penjualan Anda. Karena apa? Semua lahan hampir bisa dikatakan banyak yang digunakan untuk perumahan. Perumahan itu pasti lantai halaman rumahnya diplester pakai semen. Pasti dia beli tanaman yang akan ditanam di pot. Itu peluang juga. Menjadi konten kreator, membuat beberapa akun Instagram untuk menjual beberapa produk. Anda mempunyai satu akun Instagram menjual baju, menjual tas, dan lain sebagainya. Kemudian jual masker dan sanitizer yang saya sampaikan di awal. Jual cemilan seperti kebab, martabak, cireng, seblak, dan cemilan lainnya ternyata mempunyai prospek yang masih menjanjikan. Karena ternyata, gini teman-teman, ketika kalian ke suatu daerah, kalian melihat penjual bakso di sana. Bakso itu ternyata yang jual tidak hanya satu orang, tetapi di pertigaan sana ya jual bakso, lurus lagi ada perempatan juga jual bakso juga, kemudian di daerah pasar juga ada bakso, di mall juga ada yang jual bakso juga, sore masih ada orang yang jual bakso pakai sepeda ontel, sepeda biasa, ada juga sore lagi, malam lagi jual bakso pakai sepeda motor. Sama-sama bakso, tetapi ternyata semuanya laku. Saya punya contoh teman. Jadi teman saya banyak. Ada teman saya yang jualan martabak. Teman saya jualan martabak. Dia muslim. Dia berkeinginan untuk berkorban di hari raya Idul Adha. Dia menyisihkan. Dia tidak pernah libur memang. Pokoknya dia masuk terus. Di mana hari ada tanggal merah, maka itu menjadi prospek tertingginya untuk meningkatkan omset. Karena biasanya di hari merah itu semuanya ingin keluar bersama keluarga dan beli martabaknya. Satu hari dia menyisihkan uang 100.000 dari penjualan martabaknya hanya untuk korban. Hanya untuk korban. Dia cerita kemarin di korban hari raya tahun 2021 ini dia terkumpul uang 35 juta. Ini mengalahkan gaji saya ini. Dia mengumpulkan uang 35 juta yang dia sisihkan dari 100.000 per harinya hanya untuk korban. Itu belum tabungan dia yang untuk kebutuhan yang lain. Kan tidak mungkin dia nabung hanya untuk korban tapi tidak nabung untuk kebutuhannya dan sebagainya. Itu masih bisa berjalan dengan dia membeli bahan baku dan lain sebagainya. Artinya apa? Ternyata bisnis yang sederhana di pinggir jalan ternyata omsetnya juga lumayan. Saran dari saya, teman-teman, bagi yang mempunyai usaha, terutama di era online ini, ada 3. Sebetulnya banyak, cuma saya sampaikan yang krusial 3. Kalian jangan terbentur atau jangan membenturkan antara pemasaran online, antara bisnis online dengan offline. Jangan dibenturkan. Benturkan itu seperti apa? Kalian jangan seolah-olah harus memilih bahwa sebuah usaha itu mau online atau offline. Jangan. Karena offline-nya dikuatkan oleh online-nya, online juga dikuatkan oleh offline-nya. Maka silakan ini disandingkan. Kita kawinkan.
jangan kita cerai berikan mereka berdua, karena itu juga sama-sama bisa meningkatkan penjualan kita. Usahakan yang kedua, antusias dan secepat mungkin merespon pertanyaan calon pembeli. Di online ada kekuatan. Yang pertama adalah produk Anda murah, yang kedua layanan Anda cepat. Ada dua kunci. Ketika produk Anda murah, layanan Anda agak lambat, ini masih termaafkan. Tetapi ketika produk Anda istilahnya harganya tidak begitu murah, tetapi pelayanan Anda itu lama, nah ini ila yaumil qiyamah, ini nanti tidak bisa sukses sih. Maka kalian harus sedikit menutupi kekurangan yang lain. Seandainya harganya tidak bisa murah, maka silakan pelayanan Anda yang antusias dan cepat. Yang ketiga, yang selalu saya terapkan dan alhamdulillah berhasil, pastikan orang yang menyimpan atau pastikan orang yang menghubungi Anda, baik itu lewat WA atau telepon, pastikan dia menyimpan nomor HP Anda. Pastikan dia menyimpan nomor HP Anda, dan Anda wajib menyimpan nomor HP-nya. Karena apa? Sekarang entah refleks atau gimana, story WA itu sekarang untuk membukanya itu tidak perlu niat yang kuat. Ketika kita buka WA itu seolah-olah jari itu otomatis langsung membuka story itu. Maka itu sebuah iklan yang sangat prospek ke depan, di mana orang akan secara tidak sadar membuka iklan kita itu kan istimewa. Sedangkan iklan di YouTube kan selalu dilewati, seandainya tidak ada 5-10 detik pertama yang tidak bisa dilewati. Tetapi di WA ini, di status WA itu orang secara tidak sadar membuka iklan kita di sana. Maka suruh mereka nyimpan nomor HP kita nyimpan nomor HP mereka sebagai bentuk ya komunikasi lebih lanjut. Oke, demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya tadi materi dari Pak Faris yang wow banget, pokoknya padat, efektif ya, walaupun panjang tapi panjangnya itu berisi gitu ya. Jadi setiap detik itu terisi sama motivasi-motivasi dan ya pokoknya tips-tips gimana kita mau memulai berbisnis. Dan yang dibicarakan Pak Faris tadi membuat saya jadi ingin memulai bisnis ya. Harus Tapi nggak itu. tahu. Semua Harus boleh ya? berbisnis, semua bisa berbisnis. Iya, semua bisa berbisnis dan semua harus berbisnis karena Pak Faris ya. Nah kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Jadi kemarin kan udah sempat diberikan form yang beberapa isinya itu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan gitu. Nah di sini untuk pertanyaan pertama ini ada dari Muji Widayati, kalau nggak salah ya. Bagaimana cara mencari peluang edupreneurship di sekolah ya? Nah ini aku mau tambahin pertanyaan dari saya sendiri, bagaimana mencari atau mengawali bisnis? Karena kadang-kadang saya mau bisnis apa gitu ya, terus habis itu saya tidak tahu masalah di sekitar ada yang diperlukan untuk apa, jadinya bisnis apa ya kayak gitu. Nah itu gimana Pak? Oke, jadi di sekolah memang mencari sebuah peluang itu bagi sebagian orang itu sangat sulit, tapi bagi sebagian orang itu sangat mudah aslinya. Karena apa? Sekolah itu kan harus mempunyai suatu prestasi. Dan kita bisa tempuh, bisa kita adopsi di, misalkan kalian di SMK, itu sudah ada program Teaching Factory, di mana di situ ada pembangunan sebuah business center di SMK. Seandainya Anda sebagai guru SMA atau sekolah SMP dan lain sebagainya, Anda bisa adopsi itu. Jadi bisnis itu tidak harus Anda membangun sendiri. Bisa juga Anda di situ membangun sebuah toko di sekolah misalkan, yang toko ini berisi sebuah kerajinan atau beberapa kerajinan yang dihasilkan atau yang dikaryakan oleh anak. Kalian pajang di situ. Kemudian kita buat media sosialnya di situ. Kemudian setiap ada orang yang berkunjung ke sekolah kita, baik itu kepala dinas maupun gubernur sekalipun, kita ajak masuk ke ruangan itu, kita perkenalkan. Kita bisa juga buat katalog dari produk-produk yang dibuat anak, aslinya sangat banyak peluang. Kemudian saya pernah coba,
Di kelas 10 kemarin, saya mengajarkan anak untuk membuat kerajinan bebas. Kerajinannya bebas. Sesuai passion mereka, Iya, keinginan betul. mereka. Dan sepele aslinya. Anak ini membuat kipas angin kecil, hanya ukuran mungkin 7-8 cm, yang terbuat dari stik es krim. Oke, dari stik es krim. Jadi stik es krim, 3 stik es krim dirangkai menjadi kipas itu, kemudian dikasih kain sedikit, kemudian dilubangi, dikasih besi untuk gantungan kunci. Sepele, sangat sepele. Kemudian saya suruh upload mereka di marketplace. Pada waktu itu sepertinya Lazada ya. Itu dibeli ternyata. Ada yang Dibeli beli. orang Wonosobo. Wah. Bahkan repeat ordernya sudah yang kedua, yang ketiga sudah tidak saya pantau lagi karena dia sudah naik kelas. Jadi dia beli pertama, kemudian di bulan berikutnya dia beli lagi ternyata. Ternyata laku teman-teman. Hanya produk yang sedemikian itu, sederhana itu, ternyata bisa laku di marketplace. Kemudian cara mencari peluang yang lain, Anda jangan bekerja sendiri. Silahkan diskusi dengan teman-teman yang lain, silahkan tanya atau riset pasar kepada masyarakat kira-kira apa peluangnya. Kemudian tips awal untuk memulai bisnis untuk Bu Aufa, memang memulai itu susah, memulai itu sulit. Tetapi apakah Bu Aufa pernah punya angan-angan mau membuat apa gitu? Pernah, Nah, iya. itu harus dimulai. Karena setiap angan-angan itu nanti gini, ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita akan punya impian membuat bisnis itu ini. Dengan segala kesuksesan yang kita bayangkan di awal. Tetapi nanti kita masuk ke tahapan di mana sepertinya bisnis yang saya impikan kemarin itu kayaknya tidak bisa jalan. Nah itu Pak, kalau kayaknya susah gitu, Kayaknya susah, karena mungkin terbatas oleh sumber daya, tim, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berhenti di tahapan ini, itu sebetulnya hanya was-was kita saja. Belum tentu kok ketika bisnis itu dijalankan itu akan gagal. Belum tentu. Kita ada 3 tahapan tadi, perencanaan, pelaksanaan, dievaluasi. Kita hanya masih di perencanaan. Perencanaannya pun baru mengangan-angan. Belum merencanakan betul. Makanya kenapa kok tidak sukses dan tidak terlaksana? Karena tahapan ini belum terjadi. Bahkan perencanaannya baru hanya angan-angan. Silakan itu diwujudkan melalui tulisan, kemudian dilaksanakan satu persatu, saya yakin bisa berhasil. Itu Bu Aufa. Jadi jangan hanya angan-angan saja, tapi harus mulai dilaksanakan. Betul, gitu, iya. Karena bisa jadi yang mungkin susah di sana gitu ya, ternyata nggak susah. Iya, betul. Itu kan hanya ya kita angan-angan dulu di awal, angan-angan sukses, kemudian yang kedua angan-angan gagal, ya cuma sekedar itu saja nanti. Hanya sekedar angan-angan ya, Angan-angan. tidak terlaksana. Kapan terlaksananya? Jadi intinya harus memulai ya, gitu. Oke, itu tipsnya yang awal. Yang pertanyaan kedua, cara efektif agar bisnis kita dikenal masyarakat. Atau lebih tepatnya gini sih, kalau kita tadi kan udah tahu ya, berangan-angan, oh ini saya mau ini, mau ini. Nah, biasanya terkendalanya adalah habis ini melaksanakan ya Pak ya. Melaksanakan, habis ini saya pasarin kemana, nah gitu kan. Ini pertanyaan dari Ibu Kemala Febri Hadini ya, STM. Ini sama tips pemasaran itu lebih gimana sih Pak? Yang bagus. Tadi ya saya sempat menyinggung ada jangan benturkan offline dan online. Maka dalam sisi pemasaran juga kita harus mengkombinasikan antara pemasaran offline dan online. Kenapa offline ini penting? Saya punya pengalaman yang lucu. Jadi saya bangun pemasaran online-nya, tetapi saya tidak bangun branding di offline-nya. Oh, jadi saya awalnya online. Online-nya saya bangun yang besar, offline-nya saya lupakan. Nggak ada offline-nya. Iya, betul. Ternyata seperti hanya sekedar memasang papan pengenal usaha kita di depan toko atau rumah, itu sangat penting. Kenapa? Saya pernah ketika berjalan ke Kabupaten Jepara, saya menawari orang yang sedang melakukan pembangunan. Pak, apakah minimarket Anda ini akan dibuat pintu yang seperti di Indomaret, Alfamart itu? Iya Mas, saya punya usahanya di daerah Bangsri, di Kecamatan Bangsri. Mapnya ini, ternyata bapaknya bilang apa? Saya kemarin sudah ke sana Mas, tetapi tidak ada tulisan yang menandakan bahwa itu letak usaha ini. Jadi saya balik lagi, coba. Itu hanya orang yang saya temui. Apakah ada puluhan atau ratusan orang yang juga melaksanakan seperti itu? Bisa jadi.
Jadi kalian harus tampilkan bahwa ada tulisan usaha Anda itu di rumah, kemudian online-nya juga dipasarkan. Kalau cenderung saat ini saya menyarankan lewat yang pertama Instagram, karena pengguna Instagram bagus, banyak. Kemudian yang kedua kita bisa buat fanpage di Facebook, kita tampilkan usaha kita di marketplace Facebook. Itu. Dan ini trik juga, tips, kalau kalian membuat Instagram, namanya jangan nama merek. Jangan nama merek kalian. Maksudnya nama merek itu gimana? Misalkan snack, katakanlah keripik kentang produk kita. Keripik kentang kemudian mereknya Nur Laili misalkan. Iya, oke. Kita kan kadang terlalu mendewakan, terlalu mengagungkan merek kita, sehingga namanya di Instagram itu Nur Laili kentang snack atau keripik snack atau apa snack yang lain. Namanya kita dulu ya. Iya. Tapi itu harus dibalik. Kenapa? Karena orang mengetik di pencarian itu adalah produknya, bukan nama kita atau merek kita. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan keripik kentang by Nur Laili, itu akan lebih mudah dibaca di Instagram. Karena orang mengetik itu mesti ketika orang mencari keripik kentang atau snack yang lain, itu mesti yang dicari ya, yang diketik adalah keripik kentang. Tidak mungkin yang diketik Nur Laili ya, itu sederhananya gitu. Itu namanya SEO, Search Engine Optimization. Itu juga berlaku di Facebook, di YouTube, di aplikasi apapun yang SEO ada. itu penting ya. Penting, SEO itu mungkin hal utama. Kapan-kapan kita bisa pelatihan lagi ya sama Pak Faris tentang SEO itu apa sih seperti itu. Oke, itu tadi ya yang tips pemasaran. Nah, gimana tadi kan ada offline sama online. Kalau untuk era kini mungkin lebih banyak online-nya juga ya Pak ya. Betul. Bagaimana kalau misalkan tadi kan kita ada yang pendidikan wirausaha dan wirausaha pendidikan. Untuk pendidikan wirausaha otomatis kan Bapak Ibu guru yang di sini sebagian besar itu kan memberikan ilmu wirausaha kepada siswanya atau mahasiswa. Nah, gimana kalau siswa dan mahasiswanya ini gadgetnya kurang? Apa yang ada cara lain tidak sih selain dengan online tadi atau offline-nya biar sangat mumpuni gitu gimana? Oke. Ini tadi kan berarti kita sudah ingin melaksanakan seperti itu, tetapi terkendala oleh gadget siswa ya, oleh siswa yang gadgetnya kurang. Memang saat ini gadget itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang ada beberapa orang yang belum memiliki gadget. Dan apakah kita harus langsung menganulir, langsung meng-cut bahwa orang ini tidak bisa atau tidak harus atau tidak wajib atau tidak mungkin belajar tentang bisnis? Tentunya kita tidak boleh sekejam itu ya Bu ya. Masih banyak cara. Seperti tadi, ketika kita tidak punya gadget, maka langkah yang bisa kita ambil adalah lewat offline. Lewat offline, kemudian misalkan kita menjual apa di situ, di rumah kita menjual sesuatu, misalkan kerudung misalkan bagi wanita, dengan kita tulis di depannya ada jual kerudung apa gitu misalkan. Nah, online-nya apakah perlu? Kan tidak punya HP, apakah yang online itu harus orang yang punya HP? Kan tidak. Buktinya apa? Ketika orang yang sudah punya HP, pengusaha-pengusaha itu ternyata pun masih mempercayakan pemasaran online-nya ke orang lain. Padahal dia punya HP, punya laptop, punya wifi di rumah. Maka sebetulnya posisinya hampir sama antara orang yang punya fasilitas dengan yang tidak, sama-sama punya peluang. Misalkan ada temennya, misalkan tugas di sekolah, misalkan ada temennya yang juga punya HP, ini agak menyalahi protokol kesehatan karena satu HP digunakan untuk bareng-bareng, tapi dalam sisi pendidikan kan mungkin itu ada suatu hubungan atau belajar kelompok ya, yang tentu apakah COVID ada selalu terus kan mungkin ke depan bisa diterapkan. Satu HP, saya jelaskan, ini bisa digunakan untuk beberapa akun, baik email, beberapa Instagram, beberapa Facebook, beberapa akun YouTube juga bisa. Jadi kita yang sebagai guru harus memang lebih terbuka dengan kondisi-kondisi yang ada. Kalau tidak bisa satu anak satu HP, kok bisanya satu HP untuk 5 anak, maka kita minta tolonglah
kepada anak yang lain itu untuk membuatkan 5 akun temannya. Tapi ya jangan sekedar temanmu ini buatkan akun, ya kita ajari caranya. Cara seperti apa? Banyak sekali tutorial yang ada di YouTube. Kita harus terbuka, jangan kita menganaktirikan yang tidak punya HP terus mendukung sepenuhnya anak yang punya HP juga jangan juga gitu. Harus adil lah. Jadi itu ya, jadi bisa bekerja sama ya. Betul, Tadi kayak misalkan kita punya di sekolah galeri atau apa, itu kan juga bisa digunakan untuk semua siswa. Iya, betul. Jadi secara kerjasama itu salah satu tipsnya ya. Ini sebenarnya pertanyaan dari Butika Primadani yang tadi ya. Saya sebutin namanya. Terus yang terakhir nih, karena biar nggak kelamaan ya waktunya. Ini ada pertanyaan, ini kayaknya juga penting sih ya bagi Bapak Ibu guru atau orang-orang yang mungkin sudah memiliki pekerjaan tetap yang lain ya, selain usaha maksudnya. Nah, ini dari Bapak Daru Dwi Christian sama Pak Niki Dwi Kunia. Ini juga hampir sama pertanyaannya, yaitu kalau guru itu lebih banyak kan pasti menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan pembelajaran, apalagi ini daring gitu ya, pasti bikin video dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktu agar kita bisa bekerjanya maksimal juga, tapi juga bisa tetap usaha. Ini sama juga sama Pak Niki ya tadi ya, bagaimana cara membagi waktu sambil bekerja. Oke, memang agak susah ya karena kegiatan kita selalu bertambah, tetapi waktu itu dari zaman dulu sampai sekarang tetap 24 jam. Iya. Oke. Kalau kita mau mengurangi jam istirahat, nanti kesehatan kita yang beresiko, kita mau bolos kerja, nanti terancam PHK dan sebagainya, maka gini, ada salah satu tips di kalangan orang yang mempunyai sampingan bisnis, harus menjadwalkan di satu hari itu harus ada 1 jam paling tidak untuk mengelola bisnisnya. Saya ulangi, harus ada 1 jam untuk mengelola bisnis dalam 1 hari. Terserah Anda tempatkan itu di jam manapun. Apakah di waktu fajar ketika bangun tidur, apakah setelah sholat isya bagi yang muslim, atau ketika akan tidur, atau ketika jam istirahat, itu silahkan. Anda menempatkan posisi yang paling enak menurut pribadi teman-teman semua. Nah, 1 jam ini silahkan Anda bekerja untuk mengoptimalkan bisnis Anda. Kalian optimalkan di 1 jam ini, tapi tidak usah berharapan bahwa saya nanti akan mengerjakan pekerjaan yang akan saya selesaikan 1 jam. Tidak harus, karena nanti pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang mengembangkan bisnis cuma sedikit. Jadi kalian misalkan mempunyai target di bulan ini, saya harus mempunyai toko online yang besar misalkan. Ketika itu membangun toko online, kok kalian edit sendiri, itu butuh waktu beberapa hari ya, betul ya? Iya. Tapi kita bisa menggunakan 1 jam per hari. Kalau tidak selesai, kita lanjutkan berikutnya di jam yang sama. Tidak selesai, kita lanjutkan berikutnya di jam yang sama. Tentunya harus disiplin. Ini supaya kita tidak mengalahkan pekerjaan kita dan tidak merusak kesehatan kita dengan mengurangi waktu tidur yang sedemikian rupa. Tapi tidak sederhana ini memang. Ketika bisnis sudah jalan, ada produk yang memang harus dikirim di jam yang tidak kita targetkan untuk bekerja, untuk mengelola bisnis. Maka kita butuh tim tadi, seperti tadi. Jangan sampai ketika usaha ini naik malah kita yang susah. Karena waktu kita berantakan, kerjaan kita berantakan, kesehatan kita berantakan. Maka kita percayakan dengan mengangkat karyawan. Ya, sebagai sarana Tuhan menitipkan rezeki orang lewat kita, itu akan lebih bermanfaat mungkin. Gitu, Bu. Ya, gitu ya. Jadi mungkin itu pertanyaan untuk kali ini. Jadi sebenarnya udah banyak banget ya tadi yang kita Pak Faris berikan gitu kepada Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh di share aja di kolom komentar atau via Telegram, nanti mungkin kita bisa hubungkan langsung ke Pak Faris, atau misalkan Bapak Ibu ingin langsung menghubungi Pak Faris boleh ya Pak ya. Di tadi ya Faris. Materi nanti di-share apa-apa. Oh ya, materi nanti akan di-share ya. Jadi tetap akan diberikan mungkin dalam bentuk PDF. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang ingin menghubungi Pak Faris bisa langsung ke alamat emailnya ya, farispriyoga@gmail.com, atau tadi nomornya nanti saya taruh di bawah ini gitu ya. Nah, saya akan merangkum sedikit tentang webinar kita ya, tentang terkait edupreneurship. Jadi yang saya tangkap adalah yang pertama,
niat ya, niat untuk berusaha. Usahanya apa? Usahanya nggak hanya sekedar usaha biasa aja, tetapi harus usaha yang cerdas, usaha yang berakhlak ya. Jadi bisnisnya berakhlak, nggak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain dan bahkan untuk alam seperti itu. Kemudian setelah ada niat, kita harus mulai bermimpi ya. The power of dream itu sangat penting sekali. Mimpi nggak hanya diangan-angan, tapi mulailah dengan cara merencanakan, melaksanakan, kemudian dievaluasi. Tadi kalau misalkan kekurangan waktu, ingat siapkan 1 jam per hari untuk berbisnis dan juga jangan lupa disiplin waktu ya. Seperti itu ya Pak Waris. Betul, ya. Ada pesan lagi untuk teman-teman kita di sini? Ya, ada satu kalimat dari pebisnis senior di Indonesia yang menjelaskan bahwa bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dimulai, teman-teman. Jadi bisnis yang berhasil adalah yang dimulai, karena apa? Ketika dimulai, maka kita akan tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita yang bisa dioptimalkan. Kalau kita tidak bisa memulai, bisnis kita ada sekedar di angan-angan, maka kita hanya angan-angan sebuah kekayaan, mengangan-angan bisa membeli itu dengan bisnis yang diangan-angan kita, tentunya itu tidak recommended banget. Oke, gitu. Iya, gitu ya. Dimulai. Jadi pesannya adalah mulailah bisnis dari sekarang. Itu tadi webinar kita, webinar nasional Edupreneurship. Sampai jumpa di pelatihan atau webinar selanjutnya di Sky Community. So, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.